Dewana Ormehana dari kelas 10J. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Metode sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah ini adalah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis, dan juga menyajikan suatu sintesis tertulis atas hasil yang telah dicapai sumber sejarah ini. Langkah-langkah penelitian sejarah itu ada 5. Nah, yang pertama ada pemilihan topik sebelum melakukan proses. Pemilihan topik sebelum melakukan proses penelitian sejarah seorang sejarawan perlu melakukan pemilihan topik penelitian dengan tujuan agar dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan juga tepat pada sasarannya. Nah, yang kedua, heuristik. Pengumpulan sumber heuristik ini merupakan suatu tahap dalam penelitian sejarah untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik benda sumber tulisan maupun sumber lisan. Nah, yang ketiga ada verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi kegiatan memverifikasi, mengoreksi, serta menilai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan, sehingga bisa dipisah mana yang merupakan sumber penting dan mana yang merupakan bukan sumber penting. Nah, yang keempat ada interpretasi. Nah, interpretasi dalam sejarah ini adalah penafsiran tahapan sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitiannya. Pada waktu melakukan interpretasi ini, penulis harus terampil dalam menafsirkan bahasa yang digunakan dalam sumber yang ditemukan. Nah, yang kelima ini ada historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Historiografi ini yang baik biasanya menyajikan latar belakang, kronologi peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraian mengenai hasil penelitian, dampak serta kesimpulan. Di sini saya akan membahas tentang jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Nah, jenis sumber sejarah ini yang berdasarkan sifatnya itu ada 2, yaitu yang pertama adalah sumber sejarah primer. Nah, sumber sejarah primer ini adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip. Nah, arsip ini adalah sumber utama dan bukti karena keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa bersejarah terjadi. Contohnya, foto, video, film, undang-undang, peraturan, catatan kedinasan, surat penyurat, notula rapat, peta, laporan, surat keputusan, surat kabar, undangan, surat perjanjian, poster, dan lain-lain yang sezaman dengan peristiwa. Nah, yang kedua ada sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder ini adalah data pendukung yang ditulis untuk atau dibuat setelah kejadian selesai. Contoh sumber sejarah sekunder ini adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat-surat penyuratan, dan surat kabar yang tidak sejaman dengan peristiwanya. Bahas tentang langkah-langkah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama itu ada sumber benda, contohnya candi dan patung. Nah, yang kedua ada sumber tertulis, contohnya itu laporan, surat kabar, prasasti, kronik, badat, dan hikayat. Nah, yang ketiga sumber lisan. Sumber lisan ini diperoleh dengan wawancara. Nah, yang terakhir ada sumber visual dan audio visual. Contohnya foto dan lukisan audio visual berupa suara dan komponen gambar. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan historiografi. Nah, perkembangan historiografi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada historiografi tradisional. Nah, historiografi tradisional ini sebuah karya tulis yang penulisannya sejarah tradisional oleh para pujangga dimulai pada masa
kerajaan Hindu-Buddha sampai masa masuk ke perkembangnya Islam di Nusantara. Nah, yang kedua ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini adalah penulisan sejarah pada masa pemerintahan kolonial berkuasa oleh pihak kolonial. Nah, yang ketiga ada historiografi modern. Historiografi modern ini adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu.